Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita berada di modul 3 dengan materinya yaitu adalah networking model. Sebelumnya, networking model itu adalah sebuah aturan atau standar dalam sistem jaringan komputer dan memberikan panduan bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, sebelum networking model ada tuh, setiap vendor harus memiliki networking modelnya masing-masing, sehingga sulit untuk saling berkomunikasi antar vendor. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984 dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa disebut juga OSI 7 Layer Model. Kita bisa lihat di sini before dan afternya jaringan. Nah, before-nya tuh terlihat sangat chaos, tidak beraturan dan tidak tersusun ya. Karena encryption dan application dulu tuh tidak memiliki aturan yang bisa jadi mereka tuh tabrakan data atau hal lainnya. Nah, kita bisa lihat pandangan yang sebelah sini adalah after model networking yang telah diterbitkan atau disebut dengan OSI model layer. Lihat, sudah tersusun ya. Dimulai ada application, presentation, session, transport, networking, data link, dan juga physical. Jadi cukup memudahkan ya jika sudah ada standar seperti ini. Nah, networking model itu ada dua yang terkenal, ada OSI maupun TCP/IP. Tapi jujur aja ya, untuk OSI sekarang tuh lebih sering digunakan untuk belajar di sekolah maupun kuliah karena sangat kompleks. Namun untuk praktek nyata di perusahaan itu pakainya adalah TCP/IP. Kenapa? Karena lebih ringkas. Kalau OSI kan punya 7 lapisan. Nah, TCP/IP ini kan udah di-upgrade jadi 5 lapisan saja. Fungsinya sama, tapi prosesnya itu dibuat lebih efisien lagi aja. Tapi gimana ya cara kerjanya? Nah, pertama data besar kamu tuh bakal dipecah-pecah jadi paket kecil supaya gampang dikirim. Terus paket-paket itu bakal melewati si router. Nah, si router inilah yang bertugas nyari jalan tercepat supaya data kamu tuh nggak nyasar. Nah, pas sampai di tujuan nih, paket-paket itu bakal disusun rapi lagi menjadi file utuh. Jadi seperti itu, simple ya. Sekarang kita masuk ke application layer atau layer yang paling atas ini. Dan ini adalah bagian yang langsung berinteraksi sama kita. Misal nih ya, pas kamu ketik youtube.com, disitulah application layer bekerja. Browser kamu tuh bakal bikin HTTP request ke web server. Web server ini bakal nyari infonya terus ngasih respon balik ke browser kamu dalam bentuk halaman web. Makanya kamu tuh bisa lihat video atau baca artikel di layar HP ataupun laptop kamu. Transport layer atau lapisan transport yang bertujuan untuk mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Dengan protokol utama itu adalah TCP dan juga UDP. Kalau kita lihat sebelumnya, waktu kita mau ngetes sebuah link atau URL, dia itu kan akan masuk ke transport layer setelah dari application layer. Nah, untuk menentukan itu dia tuh termasuk ke protokol TCP atau UDP nih. Kalau untuk TCP/IP itu atau Transmission Control Protocol, dia tuh menggunakan koneksi, terus datanya dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Lalu ada UDP atau User Datagram Protocol, dan ini tidak berbasis koneksi, ada tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengirim dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP ini mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Fungsi utama TCP/IP model itu lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model. Dengan fungsi utamanya itu adalah kesatu, menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Kedua, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Dan terakhir, ketiga itu adalah menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Network layer atau lapisan jaringan yang merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Setelah dari application, lalu transport layer untuk mengetahui dia masuk TCP atau UDP, barulah dia masuk ke network layer yang proses perangkat diberi IP address.
Kalau di network layer, dia hanya ada satu contoh, yaitu IP. Yang kalau kita lihat sebelumnya di application itu ada HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Sedangkan di transport layer itu ada TCP dan juga UDP. Untuk network layer itu terdapat satu contoh, yaitu kan memang IP. Lalu IP-nya juga menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing, konektivitas, dan routing, pemilihan jalur terbaik yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan juga pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Bayangin, setiap perangkat memiliki IP yang sama, pasti tabrakan banget tuh data. Jadi jika IP-nya tuh berbeda, kan tidak ada yang namanya tabrakan data atau salah mengirim. Kalau kita lihat di Charles, topologi jaringan routing, kita bisa melewati beberapa jalur. Misalkan kita mau ke jalur ini, dari PC ini ke PC yang sebelah sini, kita bisa saja melewati router 4, 2, 1, dan 5. Melewati 4 router ya. Namun bisa juga kita melewati router 4, 2, 3, 0, 1 baru router 5. Jadi kita melewati 6 router. Fungsi router di sini memiliki peran untuk menghubungkan antara PC 7 dengan PC 0 melalui rute yang tercepat. Kalau cara yang lewat 6 router itu kan membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Jadi kayak kurang efisien kan. Nah, routing ini bakal menentukan router yang terbaiknya supaya kita dapat lebih cepat sampai. Sama seperti kita misal mau ke Bandung nih, lalu kita searching ke Google Map. Nah, Google Map itu kan bakal menunjukkan rute yang terbaiknya agar kita sampai dengan cepat dan tepat. Nah, itu analogi dari network layer ya. Kalau kita lihat gambar sebelumnya, kenapa ya data link dan physical layer itu disatukan? Karena mereka nih kayak kesatuan yang saling bergantung satu sama lain. Di sini ada data link dan juga physical layer. Data link itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS atau Frame Check Sequence, yaitu error detection mekanisme yang hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing itu yang digunakan pada data link layer adalah MAC address atau suatu alamat secara detail seperti ada pada kode dari produknya. Bisa dibilang kalau MAC address itu namanya, dan untuk IP address itu si tujuannya si MAC address ini. Untuk physical layer, dia itu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Dalam perjalanan data di jaringan itu ada dua proses utama yang terjadi saat kita mengirim maupun menerima pesan, yaitu satu ada encapsulation atau pembungkusan dan juga decapsulation si pembungka bungkusannya. Encapsulation atau sender itu adalah proses memecah data menjadi potongan kecil lalu membungkusnya dengan informasi tambahan atau header dari layar atas ke layar bawah atau dari application ke physical. Sedangkan untuk decapsulation itu atau receiver itu kebalikan dari encapsulation. Nah, dia itu merupakan proses membuka bungkusan informasi header dengan satu persatu dari layar bawah ke layar atas atau dari physical ke application, hingga datanya itu kembali utuh. Cara kerjanya untuk proses encapsulation atau pengirim itu bakal dimulai dengan application layer, data asli dari pengguna dibuat, lalu ada transport layer. Di sini data kita tuh bakal dipecah dan dibungkus dengan header TCP maupun UDP, berubah nama jadi segmen. Lalu dilanjut ke network layer, segmen tadi tuh bakal dibungkus lagi dengan header IP address yang berubah menjadi namanya tuh bakal jadi paket. Lalu data link layer, di sini paket tadi tuh bakal dibungkus lagi dengan header MAC address dan penutup VCS atau berubah nama menjadi frame sekarang ya. Dengan terakhir physical layer, frame tadi tuh bakal diubah menjadi bilangan biner atau 0101 dan ditransmisikan lewat media kabel maupun wifi. Proses decapsulation atau si penerimanya tuh pertama tuh dari physical layer tuh bakal menerima sinyal biner 0101 dari media transmisi. Kedua, di proses data link layer itu kita bakal menerima frame lalu mengacak error PCS-nya,
lalu membuang atau mengupas header MAC address untuk mengambil isinya saja. Nah, di network layer ini, dia tuh bakal nerima paket, mengecek IP addressnya, lalu mengupas header IP untuk mengambil isinya lagi. Di transport layer, nah isinya tuh, itu tuh segmen guys. Jadi, di transport layer, segmen tuh bakal diterima, lalu diacak kembali nomor port TCP-nya, lalu mengupas header transport.